pasti mati itu khususnya bagi manusia itu harus dihubungkan dengan Allah itu tidak berbuat zalim pada hambanya, itu harus dikunci dengan itu dulu. Karena kadang-kadang orang itu kalau orang itu membicarakan orang yang mati atau meninggal itu bilang, oh itu sudah takdirnya, sudah betul. Karena memang waktu itu meninggal gitu Pak Ustaz. Ya, tapi pada waktu orang itu meninggal, ada orang yang ngomongnya, orang muslim khususnya, ngomongnya itu sudah, itu dari Allah, itu keinginan Allah. Seperti itu. Kalau dari Allah itu yang dia maksud adalah keinginan Allah, itu salah. Oh, tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Karena orang yang selama ini Allah inginkan meninggalnya itu, yang harus kita ketahui itu, yaitu para nabi dan rasul. Oh. Itu harus diketahui. Kalau manusia, dia akan menggiring kematiannya sendiri. Oh, jadi kematian manusia itu tanpa disadari dia yang membuat sendiri gitu? Iya, dia akan membuat sendiri. Bisa dianalogikan Ustaz, kalau kecelakaan orang mati itu takdir, tapi sebabnya dia ugal-ugalan, dia apa, itu seperti itu mungkin? Iya. Jadi umpamanya pada saat dia tabrakan mati, itu takdir sudah betul. Tetapi sebelumnya orang tersebut nggak sadar kalau umpamanya dia ugal-ugalan, kalau umpamanya dia kalau dinasihatin orang tuanya itu susah sekali, bangkel, marah, seperti kayak itu, atau dia merasa bahwa dirinya itu yang paling kuat, seperti itu. Banyak hal yang kesembronoan manusia itu yang menjadikan nanti menuju arah kematian. Maaf Pak Ustadz, itu kalau mengenai ketabrakan ya seperti Bang J ceritakan itu, ada kasus orang yang lagi nunggu di halte, ini kecelakaan malah ketabrak dan mati ya. Sama saja, itu cara Allah memberitahukan kepada kita aja. Jadi kematian seseorang itu sebenarnya petunjuk bagi orang di sekitarnya yang hidup, yang hidup. Itu pelajaran. Memang kenapa kita itu tidak pernah tahu, kita hanya cuma tahu bahwa pelajaran-pelajaran itu Allah berikan agar orang itu tambah sujud kepada Allah sebenarnya. Jadi kayak umpamanya orang meninggal karena sakit kanker umpamanya, mohon maaf nih yang meninggalnya sakit kanker, kalau saat ini di kuburan mendengar loh ya. Nah, kenapa seperti itu tergantung. Jadi wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini benar-benar terjawab sebenarnya. Jadi apa saja musibah yang kau terima, dari musibah yang sakit maupun sampai meninggalnya, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dari Allah itu sudah menceritakan dalam Quran. Jadi sebagai seorang muslim kita itu harus patuh kepada perintah Allah, atau ini kan tauhid sebenarnya. Jadi peringatan Allah yang berhubungan dengan tauhid seorang muslim. Jadi harus disadari. Nah, bagaimana kalau kita itu mengupas, kalau memang musibah itu dari diri kita, berarti dari dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dosa karena perbuatan sendiri. Dosa karena perbuatan sendiri. Dan kalau sampai meninggal umurnya muda, dilihat oleh Allah Ta'ala, ini orang kayaknya nggak manfaat. Jadi dengan orang tua begini, kemudian dilihat, kemudian nggak manfaat, apalagi orang tuanya sering, udah anaknya nakal, nanti malah ngomongnya, nanti kalau kamu tabrakan, nanti kalau kamu, ini nyumpah-nyumpahin. Akhirnya benerlah, sumpah orang tua itu diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga anaknya tabrakan. Kalau mamanya orang juga gitu, tahu mamanya suaminya itu lagi sakit, ada dia tuh nyeletuk, malah sakit terus, nanti enakan sakit terus, dia nyeletuk ringan, paling nanti dia sakit sembuh, bisa-bisa aku duluan nih yang mati. Nah, celetukan itu bisa menjadi sumpah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kenyataan juga tuh. Itu bisa menjadi kenyataan, karena memang orang-orang rata-rata dia itu tidak sadar apa yang diomongkan. Padahal menurut hadis diceritakan bahwa omongan orang muslim itu adalah doa. Makanya kalau kita bicara hati-hati. Kenapa?
Kenapa kita disuruh bicara itu yang baik? Karena bicaranya kita orang muslim itu doa bisa dikabulkan. Nah, bagi kita yang muslim kadang-kadang nggak ngerti, nggak pernah dijelaskan ngomong itu yang baik, hati-hati bicara dengan anak itu hati-hati. Sebagian saudara-saudara kita kalau anaknya nakal itu malah dia omongin, aduh anakku yang soleh, mbok jangan seperti itu gitu. Boleh itu menjadi doa karena dia takut, aduh anakku begini aja nanti kalau kamu gede mau jadi apa, malah tanya. Jadi beneran nanti. Ya kan malah tanya lah, kan bingung akhirnya besok anaknya juga bingung, akhirnya nggak tahu mau jadi apa, nganggur lah anaknya.